3. Selamat malam untuk Bapak Arif dan teman-teman. Jadi pada malam hari ini kelompok kami, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai talent management yang dimana akan membahas mengenai studi kasus dalam perusahaan PepsiCo. Kemudian perkenalkan kelompok kami, anggotanya ada Giorgio Vencenao, saya sendiri. Saya Difki Alfarabi. Saya Mustafa Lakir. Kemudian pembahasan kami ada mengenai next Kawan. mengenai yang pertama itu konsep dan pengertian talent management serta manfaat talent management. Yang kedua, langkah dan proses talent management. Yang ketiga, model-model talent management. Yang keempat, atau yang terakhir itu studi kasus talent management pada perusahaan PepsiCo. Next. Kemudian ada konsep dan pengertian dari talent management. Jadi dari kata talent sendiri, konsepnya adalah kemampuan, keterampilan, dan keahlian spesifik yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya kemampuan pegawai yang berada pada taraf di atas rata-rata pegawai yang lainnya. Sehingga pengertian dari manajemen talenta sendiri adalah sebuah proses selection, maintenance, retention, dan development atau pengembangan kepada seseorang yang telah memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian spesifik. Kemudian berikutnya ada manfaat talent management. Jadi yang pertama itu ada manfaat dari manajemen talenta bagi perusahaan. Jadi yang pertama meningkatkan penerimaan kepada pemegang saham atau return on investment dan kapitalisasi pasar. Yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga meningkatkan penerimaan dan profitabilitas. Yang keempat meningkatkan efisiensi biaya melalui reduksi pemborosan terus-menerus. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kapabilitas. Kemudian ada manfaat dari manajemen talenta bagi karyawan. Yang pertama, meningkatkan motivasi, komitmen, dan mengembangkan serta mengkomunikasikan jalur karir. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang kontribusi kepada sasaran perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir itu meningkatkan kepuasan kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya ada langkah dan proses talent management. Yang pertama ada langkah-langkah talent management. Yang pertama ada menyusun kompetensi dan alat asesmennya, yaitu mencakup menyusun definisi kompetensi dan skala pengukurannya, mengembangkan alat pelatihan, mengembangkan perkiraan potensi talenta dan skala pengukurannya, dan mengaplikasikan skala pengukuran pada setiap pekerjaannya. Yang kedua ada menyusun program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi inti organisasi. Yang pertama ada menyusun direktori program, menyusun petunjuk pelaksanaan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan yang terkait dengan kompetensi, dan penyusun direktori buku terkait dengan pengembangan setiap jenis kompetensi. Yang ketiga ada menilai kompetensi inti dan perkiraan potensi setiap karyawan atau evaluasi karyawan. Yang keempat ada persiapan rencana pengembangan SDM, yaitu menyusun ikhtisar kekuatan karyawan dan menyusun formulir dan rencana pengembangan kompetensi talenta individu. Selanjutnya ada proses talent management. Yang pertama ada talent acquisition. Talent acquisition ini merupakan strategi berkelanjutan untuk menjadikan perusahaan sebagai tempat paling menarik bagi kandidat berkualitas. Sebagai awal, talent acquisition ini sangatlah penting karena menentukan seberapa besar usaha dan waktu yang kita harus investasikan untuk mengembangkan karyawan yang baru kita rekrut menjadi talenta yang baik bagi perusahaan. Yang kedua ada talent onboarding atau activation. Proses ini tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan orientasi yang memberikan pengetahuan mengenai visi, misi, nilai, dan aturan perusahaan, namun juga memastikan integrasi karyawan baru ke lingkungan kerja agar karyawan baru segera dapat diterima di lingkungan kerja baru dan efektif membangun relasi kerja yang mendukung produktivitas. Yang ketiga ada talent development. Talent development ini mencakup semua aktivitas dan inisiatif perusahaan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, seperti layaknya organisasi yang harus terus berkembang untuk terus berkompetitif. Yang keempat ada talent retention.
Talent retention merupakan proses di mana talent didorong untuk tetap bersama organisasi untuk periode waktu yang maksimal atau sampai penyelesaian proyek yang sesuai dengan kontrak. Komitmen dan keputusan berkarir dan bekerja talenta dalam organisasi perlu diperhatikan, terutama talenta yang terbaik. Perlu diingat juga semakin baik talenta yang kita miliki, semakin banyak pula kompetitor yang ingin merebutnya. Berikutnya ada model-model manajemen talenta. Jadi yang pertama itu ada BCG Consulting Model, yaitu konsultan manajemen global. Ini merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategi dengan melakukan pengklasifikasikan terhadap potensi keuntungan perusahaan. Yang kedua ada The Talent Powered Organization Model. Jadi organisasi ini atau model ini menggambarkan ketertarikan konsep manajemen talenta dengan lingkungan kerja sekelilingnya. Bisnis strategi yang dituangkan dalam strategi talent akan menjadi input dalam perputaran siklus karyawan bertalenta dan menghasilkan keluaran kinerja karyawan yang berujung pada hasil bisnis. Dan yang ketiga itu ada General Electric Model. Jadi model ini dimulai dari usaha untuk menarik karyawan bertalenta, kemudian mengembangkan sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karyawan, pengaturan karyawan sehingga terciptanya kinerja yang berprestasi, sampai mempertahankan mereka untuk tetap tinggal di dalam perusahaan dan tidak dibajak oleh perusahaan lain. Oke, berikutnya merupakan studi kasus mengenai talent management pada perusahaan Pepsi Corporation. Proses manajemen talenta di Pepsi Corporation adalah salah satu perhatian utama yang membantu proses pengembangan bisnis. Ada 3 elemen kunci utama dalam model manajemen talenta, yaitu identitas, perkembangan kesiapan, dan pergerakan. Identitas talenta adalah salah satu isu utama yang sangat penting bagi Pepsi Corporation karena memungkinkan perusahaan mengidentifikasi orang yang tepat untuk tugas yang tepat yang ditawarkan di organisasi. Proses pengelolaan talenta dilakukan melalui tinjauan sistematis terhadap berbagai level dan memperoleh talenta yang tepat untuk setiap level dalam organisasi. Berikut adalah studi kasus sistem manajemen bakat di Pepsi Corporation. Yang pertama adalah Pepsi Corporation mengikuti model 70-20-10 untuk pengembangan karyawan yang menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan seseorang sebagian besar berasal dari pengalaman, diikuti dengan pembinaan dan pembelajaran formal, yang dimana 70% berasal dari pengembangan melalui jalur kerja, 20% berasal dari respons umpan balik, dan 10%-nya berasal dari bimbingan formal. Yang kedua adalah perusahaan menggunakan strategi berbasis penelitian untuk mengidentifikasi karyawan dibandingkan mengandalkan persepsi manajer. Selanjutnya adalah sistem manajemen talenta Pepsi Corporation mencakup identifikasi karyawan berpotensi besar, memberi mereka peluang pengembangan, dan memastikan bahwa mereka ditempatkan pada peran yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Berikutnya adalah perusahaan telah mengembangkan serangkaian inisiatif peningkatan keterampilan yang memberikan peluang menyeluruh. Karyawan juga memiliki akses terhadap segala hal, mulai dari ijazah sekolah menengah atas, hingga pelatihan digital dasar, hingga gelar sarjana, dan semuanya tanpa biaya. Berikutnya, sistem manajemen talenta Pepsi Corporation dirancang untuk menciptakan saluran talenta internal, yang membantu perusahaan untuk mengisi peran kunci dengan kandidat yang memenuhi syarat dari dalam organisasi. Yang terakhir adalah perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang bermakna, dan peluang pertumbuhan bagi karyawannya. Dan sistem manajemen bakatnya dirancang untuk memastikan bahwa orang yang tepat berada pada pekerjaan yang tepat, dan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk sukses. Tantangan besar yang dihadapi Pepsi Corporation adalah kebutuhan sumber daya manusia yang konsisten dalam melaksanakan proses manajemen karir dan talenta secara akurat. Hal ini sudah dilakukan mengingat perubahan perilaku pelanggan dan tren pasar. Tekanan pada Departemen SDM perusahaan menciptakan ketegangan dan karenanya mungkin gagal memenuhi seluruh tujuan organisasi. Resistivitas karyawan karena proses monitoring 360 derajat dapat mengakibatkan burnout atau ketidakpuasan kerja dari karyawan yang merasakan terlalu banyak tekanan di pundaknya. Oke, next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok pertama mengenai talent management pada perusahaan Pepsi Corporation. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.